di antara yang membentuk diri kita itu mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Siapa kita bisa dilihat dari mimpi-mimpi kita itu apa. Mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Maka ada istilah from dream to goals. Dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman. Malam hari ini kita akan membahas tentang mimpi. Arah kajian kita malam hari ini itu mimpi dalam arti keinginan besar, keinginan kuat, harapan-harapan hidup utama yang kita miliki. Mungkin kita lebih akrab dengan kata-kata cita-cita atau harapan, meskipun sebenarnya konotasinya sama seandainya kita menggunakan kata-kata mimpi. Tapi yang jelas yang dimaksud mimpi malam hari ini mimpi dalam konotasi motivasional tadi, konotasi bahwa kita di antara yang membentuk diri kita itu mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Siapa kita? Itu jawabannya tidak selalu harus dilihat seperti apa kita saat ini. Bisa juga dilihat dari mimpi-mimpi kita itu apa. Keinginan-keinginan, harapan-harapan dalam hidup kita itu apa. Nah, itu juga nanti menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Karena kadang-kadang orang itu tidak sepenuhnya bisa mewujudkan keinginan-keinginannya. Misalnya, saya itu yo inginnya jadi orang yang yo soleh, yo pinter, yo tekun, yo rajin, dan lain sebagainya. Cuma kan ada banyak keterbatasan yang membuat saya tidak bisa sepenuhnya seperti itu tadi. Tapi toh demikian, saya masih tetap berkeinginan, saya masih tetap bermimpi untuk jadi orang yang soleh, yang tekun, yang rajin, yang pinter, dan lain sebagainya. Loh, mimpi-mimpi saya ini kan sebenarnya menunjukkan orientasi hidupku ke situ. Nah, orientasi hidup ini juga bisa dipakai untuk mendefinisikan siapa aku. Nah, malam hari ini kita belajar memahami diri kita dengan mencermati mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan, dan harapan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mimpi ya tetap akan jadi mimpi dan benar-benar akan berhenti sekedar mimpi kalau kita tidak menyambung mimpi itu dengan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Maka ada istilah from dream to goals. Dari mimpi kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan hidup. Tujuan jangka pendek tadi, jangka menengah, juga jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata dalam bentuk tujuan-tujuan yang konkret? Nah, ya tentu saja yang pertama syaratnya adalah kita tahu benar, paham benar mimpi kita itu apa. Seperti saya bilang tadi loh ya, banyak orang yang tidak punya mimpi, banyak orang yang tidak berani mimpi. Orang yang tidak punya cita-cita itu mungkin karena dia
tidak mampu membaca dan memahami diri dan lingkungannya, atau mungkin dia terdistraksi oleh banyak hal lain yang tidak penting. Biasanya SMP itu karena terdistraksi macam-macam. Era-era SMP itu mungkin banyak nonton TV, nonton game, itu jadi pikirannya campur-campur. Termasuk saat menjadi siswa SMA, misalnya SMA itu juga masih mencari fokus-fokus, mencari idola-idola. Nah, mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih luas mungkin zaman kuliah. Tapi begitu ngerti macam-macam zaman kuliah, muncul ketakutan-ketakutan, ketidakpercayaan diri. Wah, iya sih dulu waktu kecil tegas sekali bilang pingin jadi pilot, pingin jadi polisi. Sekarang mulai pesimis. Apa ya bisa, apa ya mampu, apa ya mungkin, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak berani mimpi. Baik, beranilah mimpi. Kalau sudah punya mimpi, ya jangan diam. Harus berusaha lebih jauh untuk mewujudkannya. Langkah pertama apa? Ya tentu saja belajar. Nambah ilmu, mencari wawasan seluas-luasnya tentang bagaimana ihwal mimpi yang kita tetapkan tadi. Kalau mimpinya adalah bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan level internasional, atau cita-citanya mendirikan kampus sendiri, atau cita-citanya apalah mimpi-mimpi, itu kan kita harus belajar caranya, belajar isinya, belajar ikhwal mimpi kita tadi. Yang cita-citanya jadi menteri misalnya kan harus tahu tentang kementerian, harus tahu apa saja tugas, wewenang, tanggung jawabnya menteri, apa saja kualifikasi, kompetensi yang harus dimiliki seorang menteri, bekal apa saja yang diperlukan ke sana. Oh, ini namanya pengetahuan. Jadi harus mau belajar lewat cara apa saja yang berkaitan dengan mimpinya. Nah, kalau sudah ngerti detail, dilanjutkan dengan membaca potensi diri, kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oh, kalau ingin jadi presiden, itu syaratnya harus ini, harus itu, harus tegas, harus menyayangi, harus tidak mudah terpengaruh, harus macam-macam. Nah, kalau aku gimana? Aku sudah punya itu apa belum? Kalau belum, gimana cara mewujudkannya? Kalau sudah, gimana cara menyuburkannya, cara mempertahankannya? Nah, ini namanya membaca dan mengembangkan potensi. Aku harus bisa apa ini? Agar mimpiku terwujud sejak sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok-besok aja Pak, saya masih muda. Enggak. Wong mimpi itu kan kita target ke depan. Semakin lambat kita memulai prosesnya, ya semakin jauh dia terwujudnya. Jadi ayo dimulai sejak sekarang. Sedikit demi sedikit kita lengkapi segala kemampuan, segala skill yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tadi. Jadi ini kita perlu memupuk potensi diri. Yang ketiga adalah relasi. Nah, relasi ini perlu juga mulai dibangun. Loh, untuk aku punya kompetensi itu, untuk aku bisa sampai ke sana, aku membutuhkan apa? Membutuhkan siapa saja? Butuh teman yang seperti apa? Butuh guru yang seperti apa? Butuh kolega yang seperti apa? Butuh mitra kerja yang seperti apa? Yang memudahkanku meraih mimpi-mimpiku. Ini namanya relasi. Jadi, tidak mungkin kan kita mewujudkan sesuatu itu sendirian. Bahkan termasuk hal yang sangat privat, misalnya kayak tasawuf dengan kholwat, uzlah, suluknya, kan tetap butuh guru, tetap butuh yang nuntun, bahkan kadang-kadang butuh teman yang sama-sama
saling ikut membimbing. Jadi ini namanya relasi. Apalagi hal-hal yang sifatnya keduniaan itu kita banyak butuh saling kerjasama, saling relasi. Penting. Jadi mungkin targetnya 20 tahun, 10 tahun lagi ya kita mulai menjalin relasi sekarang. Wah ini saya ini butuh orang yang ngerti hukum ini. Wah mulai cari teman-teman yang ngerti tentang hukum. Wah saya butuh yang ngerti tentang ini. Kalau profesiku menuntut kecanggihan aspek IT ini. Wah saya harus punya relasi yang ngerti IT. Karena belajar sendiri mungkin tidak nyampe. Sulit aku. Itu relasi namanya. Jadi kalau sudah ngerti potensi kita, kita juga merancang relasi-relasi yang kita butuhkan, kita perlukan. Kemudian destinasi. Destinasi itu tahap demi tahap yang tujuan yang harus kita lewati. Ya, destinasi itu tujuannya. Oh, untuk bisa aku jadi nanti puncaknya presiden, itu kan pertama-tama aku harus misalnya sekarang ya jadi anggota partai. Setelah jadi anggota partai, atau ada sih jalur yang lain, jadi orang yang sangat berprestasi sehingga dilirik partai-partai. Nah ini tak ambil yang mana dua jalur ini sesuai potensiku misalnya. Sebelum ke sana harus jadi punya pengalaman, mungkin jadi kepala-kepala daerah dulu lah untuk anunya aja. Ini namanya target-target. Destinasi-destinasi untuk cita-cita puncaknya jadi presiden misalnya. Nah itu kita juga merancang ke sana. Harus jelas tangga demi tangga yang akan kita lewati. Nah, terus jangan berhenti juga, langkah selanjutnya melakukan evaluasi-evaluasi. Jadi evaluasi itu sudah benar enggak sih? Wong saya tadi bilang, wong manusia itu dinamis. Siapa tahu di tengah jalan kita harus ganti mimpi misalnya. Wah iya ya, kalau zaman saya kecil dulu ini profesi ini menjanjikan. Tapi sekarang ternyata tidak, malah menyulitkan. Wah harus ganti ini. Itu kan dievaluasi itu kan. Mungkin digeser sedikit. Semula presiden, terus mungkin cita-citanya jadi sudahlah ketua MPR juga tidak apa-apa lah. Berarti harus ini jadi evaluasi-evaluasi. Semula cita-citanya bisnismen, level internasional, kemudian wah ini sekarang agak sulit ke sini. Digeser sedikit lah. Misalnya tidak bisnismen tapi yang lebih sifatnya memberi saja untuk level nasional yang lebih banyak manfaatnya untuk dalam negeri misalnya. Itu kan hasil evaluasi-evaluasi. Nah, kalau sudah beres dievaluasi, dirancang ulang, boleh mimpinya ditetapkan lagi. Jadi di targetnya ditegaskan lagi. Kalau memang masih tetap itu ya tidak masalah. Setelah dievaluasi masih relevan ya oke, jalan terus seperti itu. Nah inilah gunanya siklus dari from dream to goal. Jadi bagaimana kita dari mimpi menjadi nyata. Jadi tidak hanya sekedar mimpi, tapi kita ada upaya-upaya mewujudkan mimpi itu. Kalau mimpi kita besar, ya seandainya terpenuhi 80%-nya saja, itu kan sudah luar biasa. Makanya tadi saya bilang beranilah bermimpi besar, dan kalau kita berupaya sepenuh tenaga mewujudkan mimpi itu. Baik, saya kira itu materi untuk malam hari ini. Jadi pesan utamanya, beranilah bermimpi dan seriuslah wujudkan mimpi tadi. Disitulah nanti diri kita terdefinisikan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.